Ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum Yunisa. Pelajaran hari ini mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Ciri-ciri larutan asam yang pertama memiliki rasa asam, memiliki pH kurang dari 7, dapat memerah. Oke, sudah Dita? Oke, terima kasih Dita. Nah, itu tadi sudah disampaikan ya beberapa ciri-ciri dari larutan asam dan larutan basa yang sudah kita bahas. Nah, tadi disampaikan oleh Yunisa, itu katanya larutan cicipi. Jadi, cara yang tadi itu hanya boleh digunakan untuk zat-zat yang tidak berbahaya atau bahan-bahan yang tidak berbahaya. Misalnya tadi, jeruk nipis, oke. Nah, kalau sabun, ada yang pernah mencicipi sabun? Tidak. Ya, bisa kita cicipi. Tetapi, nah, banyak zat juga yang sangat berbahaya sehingga kita tegar bahwa zat itu bersifat asam atau basa, tetapi tidak boleh dengan cara mencicipi ya. Ya, jadi indikator asam basa inilah yang nanti kita akan gunakan untuk mendeteksi atau menguji suatu zat apakah bersifat asam atau basa. Jadi kalian tidak boleh sembarangan mencicipinya untuk mengetahui sifat suatu zat tersebut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi sifat larutan asam basa menggunakan indikator alami, ya. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita, jadi mempelajari indikator asam basa ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengetahui sifat suatu zat sehingga kita tidak salah dalam menggunakan bahan-bahan dibaca. Jadi ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui sifat suatu zat, ya. Ya, jadi ini pernahkah kalian menjilat atau minum air jeruk? Nah, kemudian alat atau istilahnya tadi indikator yang kita gunakan untuk mengetahui sifat suatu zat. Kalian diminta untuk merumuskan permasalahan. Jadi yang namanya merumuskan permasalahan berarti membuat pertanyaan terkait dengan indikator asam basa. Sifat asam basa. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari indikator. Jadi bagaimana indikator itu bisa digunakan. Jadi saya sudah share link video. Jadi ada video percobaan mengenai indikator buatan yaitu menggunakan kertas lakmus. Nah, silakan video tersebut diamati. Jadi kumpulkan data terkait dengan rumusan masalah yang sudah kalian tuliskan tadi. Ya, jadi berdasarkan video tersebut nanti silakan. Oke, ya. Jadi video ini adalah tentang percobaan mengidentifikasi sifat asam dan basa menggunakan indikator buatan. Salah satunya yang Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita akan analisis ya, analisis data yang sudah kalian peroleh dari menonton video percobaan. Nah, yang sudah kalian tuliskan pada lembar LKPD-nya ya. Oke. Nah, tadi apa saja bahan-bahan yang bahan warna kertas lakmusnya untuk air jeruk nipis? Siapa yang? Saya, Bu. Oke, Yunisa. Celupkan Dan lakmus biru tetap berwarna biru. Oke, berarti air kapur bersifat apa ya nih? Basa, Bu. Basa ya, bagus. Silahkan. Kesimpulan
kesimpulannya akan mengubah kertas lakmus merah menjadi. Nah, itu tadi kegiatan kita yang pertama tentang indikator buat. Yang sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan indikator alami? Kira-kira siapa yang sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan indikator alami? Alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Oke, sudah Delvia? Apakah semua bahan alam bisa kita gunakan sebagai indikator? Kira-kira gimana? Tidak. Tidak ya, tidak semua. Nah, yang bagaimana? Tidak. Oke, tidak. Kalau begitu yang bagaimana yang bisa kita ya? Saya Bu Delvia. Oke, Delvia, lanjutkan. Tumbuhan yang berwarna mencolok. Tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian. Untuk membuktikan hal tersebut, jadi kalian akan mengumpulkan data. Nah, caranya dengan melakukan percobaan. Ya, jadi percobaan mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan indikator alami. Nah, kira-kira indikator alami apa saja yang bisa kalian gunakan dalam percobaan? Apa yang bisa kalian tadi menggunakan warna-warna yang mencolok. Tetapi tidak hanya itu. Nah, nanti ketika diuji pada asam dan basa, apakah ekstrak bahan alam itu mengalami perubahan warna. Jika iya, barulah bunga tersebut bisa digunakan sebagai indikator alami. Ya, jika tidak mengalami perubahan, maka bahan alam tersebut tidak bisa digunakan sebagai indikator. Bisa dipahami anak-anak? Tidak. Tidak ya, semuanya bisa dilakukan ya. Oke, kalau tidak, sekarang kita akan melakukan analisis data. Jadi hasil yang kalian peroleh dipresentasikan, kemudian nanti salah satu teman presentasi, yang lainnya mendengarkan dan juga nanti memberikan tanggapan terhadap hasil yang disampaikan oleh temannya. Ya, ya silakan di LKPD-nya dibuka pada bagian hasil percobaan. Ya, tabel hasil percobaan. Oke. Warna kuning. Nah, kalau dia tidak mengalami perubahan, berarti bagaimana? Apakah bunga gemitir itu bisa digunakan sebagai indikator? Menurut Dita bagaimana? Bisa, Bu. Ya. Jadi tadi kan menggunakan bunga gemitir. Ya, yang lainnya juga perhatikan menggunakan bunga gemitir. Nah, pada air sabun warnanya kuning, tetap kuning. Pada larutan cuka juga tetap kuning, artinya tidak mengalami perubahan warna. Nah, kalau tidak mengalami perubahan warna, Kesimpulannya, tidak semua bunga dapat dijadikan indikator alami, karena tidak semua menghasilkan perubahan warna yang mencolok untuk dianalisis. Oke ya, bagus pulang. Daftar pustaka. Dan yang terakhir diisi lampiran ya. Jadi lampiran itu adalah foto kegiatan kalian. Ya, jadi terima kasih kalian semua sudah aktif ya, aktif dalam diskusi, kemudian juga sudah melakukan percobaan dengan baik, sudah menyampaikan hasilnya. Jadi untuk berikutnya ya, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum itu kita berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi hari ini kita cukupkan pertemuannya. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi.